Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat-sahabatku semua, Alhamdulillah kita ketemu lagi dan jumpa lagi. Kita mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang marketplace. Marketplace ini adalah sebuah sarana yang baru yang sekarang lagi booming. Sarana baru ini memang seharusnya kita harus bisa memanfaatkannya, karena memang ini luar biasa sekali ya. Sekarang itu marketplace itu menjadi sarana yang semua orang hampir memanfaatkan dan memilikinya. Jadi marketplace ini di awalnya itu di Amerika seperti Amazon, terus itu bisa meraup keuntungan bagi pemiliknya itu sekitar 1.300 miliar. Nah, sekarang kita di Indonesia itu marketplace yang sekarang terkenal dan booming itu adalah Shopee ya. Nah, Shopee di sini itu luar biasa. Jadi di 2018 Shopee itu munculannya sekarang sudah menguasai pasar online di Indonesia. Bahkan semua orang menikmati jasa dari Shopee tersebut. Nah, selanjutnya marketplace yang kita kenal di Indonesia juga ada namanya Tokopedia ya. Tokopedia ini juga luar biasa. Kemudian juga ada Lazada. Nah, Lazada ini luar biasa juga ya. Kemudian banyak Bukalapak dan sebagainya yang sudah kita kenal di Indonesia, dan ini ternyata menjadi model baru pemasaran di Indonesia yang sekarang luar biasa boomingnya. Bahkan Jack Ma sebagai pemilik Shopee itu bisa menginvestasikan dananya itu sampai triliunan rupiah, karena memang keuntungannya juga memang luar biasa. Bahkan kita sekarang kalau misalnya mau belanja itu kirim dari Shopee, pesan dari Shopee, kemudian barang langsung datang ke rumah, paket gitu kan. Nah, baik sahabat-sahabatku semua, sedikit saya belajar bersama tentang marketplace ini. Apa gunanya marketplace? Yang pertama adalah untuk kepercayaan atau trust ya. Trust. Nah, kita kalau berjualan misalnya di media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya, orang kadang kenapa tidak percaya dengan media sosial, bahkan takut ditipu. Nah, seperti itu. Nah, ini karena tidak adanya kepercayaan atau trust di sini. Ya, sementara trust ini sangat penting gitu ya. Nah, trust di sini kenapa bisa tercapai? Jadi kalau di Shopee itu atau di marketplace itu kan ada yang disebut dengan rekening bersama. Rekening bersama. Jadi kalau istilahnya orang yang pembeli atau yang kita sebut dengan yang mau beli buy, kemudian ada yang menjual ya, seller atau kita penjual gitu kan. Nah, ini dengan adanya rekening bersama ya, rekening bersama ini menjembatani antara pembeli dan penjual. Jadi si pembeli dan penjual ini bertransaksi melalui rekening bersama yang ada di Shopee, misalnya Shopee Pay ya kan. Jadi misalnya mau beli ke seller atau penjual, maka si pembeli kan akan mentransfer uangnya kepada Shopee. Nah, Shopee ini tidak langsung memberikannya kepada seller. Nah, maka seller juga ini harus segera mengirimkan barangnya. Setelah mengirimkan barangnya, kemudian ada
nomor dari jasa pengiriman, sudah pasti ini dikirim barangnya kepada pembeli, maka kemudian barang ini sudah pasti dikirim kepada pembeli, maka kemudian uang ditransfer kepada rekening penjual, sehingga timbul kepercayaan antara pembeli dan penjual. Nah, inilah yang membedakan antara marketplace seperti Shopee itu dengan Facebook misalnya, atau misalnya dengan Instagram. Kalau Instagram atau Facebook itu kan tidak memiliki rekening bersama, ya, tidak seperti Shopify dan sebagainya. Sehingga kemudian kalau misalnya ada seorang pembeli, ya, buy di sini misalnya, dan ini penjual, itu tidak ada kepercayaan di sini. Kenapa? Karena kata si pembeli, ya, kirim dulu dong barangnya ke kita, gitu kan. Nah, kata si penjual, transfer dulu dong uangnya ke kita, nah, gitu kan. Jadi ini tidak ada perantara, sehingga kemudian tidak ada kepercayaan yang terbentuk di sana. Berbeda halnya dengan di marketplace, sehingga kemudian si pembeli merasa aman, ya, karena pembeli atau penjual pasti mengirimkan barangnya ke pembeli, sementara penjual merasa aman karena pembeli itu pasti mentransfer uangnya kepada penjual. Berbeda halnya dengan Facebook, ya. Jadi tidak ada jaminan kalau pembeli ini mentransfer uangnya ke penjual, dan juga pembeli tidak ada jaminan bahwa penjual ini mengirimkan barangnya kepada pembeli. Nah, seperti itu ya kalau untuk marketplace itu kelebihannya gitu dibandingkan dengan Facebook. Selanjutnya, selain itu yang pertama tadi menimbulkan kepercayaan antara pembeli dan penjual, ya, memelihara rasa percaya, dan ini sangat penting sekali. Keunggulan lain daripada marketplace itu juga bisa menciptakan yang namanya reseller atau dropshipper. Nah, kenapa begitu? Karena seseorang bisa menjual produk padahal dia sendiri tidak memiliki produk di rumahnya dengan modal memposting gambar. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia sudah memposting gambar, ya, maka pembeli akan melihat gambar tersebut, gitu kan. Nah, setelah dia memposting gambar, maka kemudian ada pembeli yang meminta barang misalnya dengan harga 100.000. Seorang yang menggunakan marketplace itu bisa mencari barang lain di marketplace orang lain dengan mungkin harganya 80.000, sehingga kemudian dia memiliki margin sekitar 20.000. Ini bisa menjadikan seorang yang memiliki marketplace itu menjadi reseller daripada orang lain. Nah, seperti itu. Dan juga bisa memungkinkan, itu yang pertama. Yang kedua, dropshipper. Bagaimana dropshipper ini? Jadi kan sekarang kan lagi booming ya, kalau di Indonesia itu orangnya nggak kemana-mana tapi duitnya banyak gitu kan, sampai kalau di berita itu dikira babi ngepet gitu, seperti itu. Padahal sebenarnya teorinya orang yang tidak kemana-mana tapi uangnya banyak itu ya dropshipper ya. Apa dropshipper itu? Nah, misalnya gini, dia tidak punya barang tapi dia menjualkan barang. Nah, barangnya itu milik si A ya, misalnya itu. Nah, si B ini dia menjualkan barang di marketplace. Nah, ketika ada si C mau beli, maka si B ini kemudian memesan barangnya di si A. Nah, setelah si B memesan barangnya si A, maka kemudian si B meminta untuk si A mengirimkan barangnya kepada si C. Akan tetapi si A ini meminta alamatnya ini adalah alamat milik si B, ya, sehingga kemudian si C mengira
kalau barangnya itu dikirimkan oleh si B, padahal barang yang dikirim itu dari alamat si A. Nah, sementara si A itu juga tidak tahu kalau misalnya yang beli ini adalah si C tadi awalnya, sehingga kemudian si C ini mentransfer uangnya kepada si B. Nah, gitu kan. Sehingga kemudian si B ini tidak kemana-mana, tapi dia dapat transferan uang dari si C. Nah, baru kemudian si B ini mentransfer uangnya kepada si A. Nah, dengan tadi selisih harga yang sudah disepakati. Misalnya si B beli barang 80.000 kepada si A, dan si A kemudian menjual barangnya ke B, dan B kemudian menjual lagi ke si C, sehingga kemudian si B itu punya keuntungan sebesar 20.000. Sementara si B ini nggak kemana-mana, dia hanya memasarkan barang dan produknya di HP atau di marketplace yang dia punya, padahal yang memiliki barang adalah si A, dan itu sah-sah saja. Itulah yang disebut dengan dropshipper. Baik sahabatku sekalian, selanjutnya apa? Selanjutnya keuntungan memiliki marketplace itu juga ada faktor X atau faktor kali. Misalnya, jadi begini, kalau misalnya kita memiliki satu HP, itu bisa membentuk sekitar 5 toko. 5 toko. Misalnya 5 toko itu satu, ya kan, Shopee, ya kan, gitu. Kemudian yang kedua itu punya Lazada, misalnya kan. Terus yang ketiga misalnya itu kita punya bikin Shopee Tokopedia, gitu kan. Nah, yang satunya lagi misalnya Bukalapak, gitu kan, Bukalapak, ya kan. Seperti itu. Yang selanjutnya lagi misalnya bikin OLX, misalnya gitu kan. Jadi ini bisa membuat kita memiliki 5 toko sekaligus. Nah, bayangkan kalau misalnya satu toko itu penghasilannya sebulan misalnya 1 juta. Ini 1 juta itu ini bukan mengada-ngada. Kalau kita tokonya laris, nah bisa 1 juta. Itu kalau misalnya 1 juta dari satu toko, nah dari yang lain misalnya 1 juta juga. Dari lain misalnya 1 juta juga. Dari yang lain misalnya 1 juta juga. Itu bisa jadi 5 juta. Nah, itu dari satu HP, gitu kan? Dari satu HP. Bayangkan kalau misalnya kita bikin toko dari 2 HP. Misalnya dari 2 HP, satu HP menghasilkan 1 juta. Bisa menghasilkan 1 juta. Ini bisa kelipatannya, bisa 10 juta. Nah, ini memungkinkan dan masuk akal jika kita sudah mahir dan ahli dalam bidang marketplace. Maka inilah keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan dari memiliki yang disebut dengan marketplace. Baik sahabat-sahabatku semua yang saya yang saya cintai dan saya banggakan, inilah keuntungan kita memiliki marketplace. Maka kenapa orang yang memiliki marketplace bisa lebih memiliki kepercayaan dibandingkan dengan berjualan di media sosial. Nah, inilah alasannya. Sehingga kemudian ayo Bapak Ibu semua, kita mulai menggunakan memanfaatkan HP kita untuk memiliki marketplace sendiri. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama memiliki trust, yang kedua adalah membentuk reseller dan dropshipper, yang selanjutnya adalah bisa perkalian faktor X. Itu saja yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabatku semua. Semoga ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk memiliki marketplace sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.